Halo rekan Nusantara, pertama kali nih ketemu gua Aldi di acara Explore Jakarta. Keliling Jakarta, kuy. Nah, gimana kabarnya nih hari ini? Semoga semuanya dengan keadaan baik-baik aja ya tentunya. Seperti yang kalian tahu nih, saat ini COVID-19 di Jakarta nih lagi naik-naiknya. Tapi nggak menghalangi tim Explore Jakarta untuk ngajak kalian keliling Jakarta tentunya secara virtual. Mau tahu gimana keseruannya? Stay tune di Explore Jakarta. Keliling Jakarta, kuy! Oke rekan Nusantara, vaksinisasi di Jakarta sudah mencapai 46,3%. Nah, untuk rekan-rekan Nusantara yang di rumah, apakah sudah divaksinasi? Nah, apalagi kalian tahu kan saat ini Jakarta memasuki masa PPKM darurat. Nah, ngomongin soal PPKM nih, bukan hanya kegiatan aja nih yang dibatasi, tapi transportasi pun ikut dibatasi. Kali ini gue bakal ajak kalian untuk ngebahas transportasi modern di Jakarta yang diresmikan di tahun 2019 lalu. Transportasi ini sih dibilang cukup nyaman, bagus, dan tentunya bisa mengurangi macet. Kenapa? Karena protokol kesehatannya juga lumayan bagus dan dilakukan dengan sangat baik. Jadi gimana? Ingin tahu lebih lanjut? Check this out. Halo rekan Nusantara, kalian sudah tahu kan, Pemprov DKI Jakarta sudah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang dikenal dengan PPKM darurat. Dan saat ini kita sedang berada di stasiun Veldrum, terletak di Jalan Veldrum, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Stasiun ini menjadi titik awal keberangkatan kereta. Protokol kesehatan pun diterapkan nih di ruangan publik. Salah satunya moda transportasi LRT. LRT sudah mulai kita rasakan di Jakarta sebagai salah satu transportasi alternatif. Nah, selain cepat dan murah, bisa dibilang sebagai salah satu transportasi yang cukup nyaman untuk berpergian. Tak lama menunggu, rangkaian kereta LRT pun tiba di stasiun Veldrum. Kita pun bergegas memasuki peron melalui e-gate yang sudah terpasang. Stasiun ini juga dilengkapi dengan pintu otomatis yang hanya terbuka jika keretanya sampai, sehingga penumpang yang menunggu kereta tidak terjatuh ke rel. Nah, pihak LRT juga harus memberikan keamanan kepada para penumpang agar kepercayaan masyarakat akan transportasi umum tetap tinggi. Karena wabah COVID-19, LRT mengalami penurunan volume penumpang.
Lalu, apa saja sih yang dilakukan oleh pengelola LRT Jakarta dalam melaksanakan protokol kesehatan dan keamanannya? Saat PPKM, hanya ada 2 unit kereta yang melayani 6 stasiun tersebut. Dan sebelum memasuki gerbong, para petugas segera memasang tanda dilarang masuk ke dalam gerbong, agar para petugas bisa membersihkan gerbong dengan disinfektan, guna menekan penyebaran COVID di dalam gerbong. Kapasitas penumpang LRT juga dikurangi menjadi 30 penumpang per kereta atau 60 penumpang dalam satu rangkaian. LRT Jakarta memiliki 6 stasiun, yaitu Stasiun LRT Velodrome, Equestrian, Pulau Mas, Boulevard Selatan, Boulevard Utara, dan Pegangsaan 2. Dengan panjang lintasan sekitar 5,7 km. Selain cepat dan murah, LRT bisa dibilang sebagai salah satu transportasi yang cukup nyaman untuk berpergian. Tidak hanya dalam stasiun dan gerbong kereta LRT yang menggunakan protokol kesehatan, tetapi juga dalam hal untuk pembelian tiket. Sudah memakai sistem cashless tanpa pembayaran tunai. Wah, sudah canggih kan? Dan para penumpang harus memegang satu kartu e-money, Flash, atau kartu elektronik lainnya. Di dalam gerbong pun ada 2 petugas yang memantau dan mengingatkan untuk tetap memakai masker dengan benar kepada para penumpang selama perjalanan. Satu persatu stasiun pun terlewati. Tibalah kita di stasiun Pegangsaan 2. Stasiun ini terletak di Jalan Raya Kelapa Nias, Jakarta Utara. Di stasiun akhir Pegangsaan 2 merupakan stasiun terbesar milik LRT Jakarta. Sebab stasiun seluas 12 hektar ini sekaligus juga digunakan sebagai depo untuk gerbong-gerbong kereta. Letak stasiun ini juga dekat dengan salah satu pusat perbelanjaan yang cukup populer di daerah Kelapa Gading, yaitu Mall Kelapa Gading. Suasana stasiun Pegangsaan 2 terlihat sama seperti stasiun-stasiun sebelumnya, nampak sepi. Di stasiun ini juga menyediakan minuman. Ada air mineral, teh kemasan botol, dan juga minuman lainnya. Nah, bagaimana? Transportasi LRT ini cukup menarik kan? Pasti rekan Nusantara penasaran dong. Maka dari itu, patuhi protokol 3M dan jangan lupa menjaga kesehatan agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Seperti yang kita ketahui, Indonesia masih mengalami wabah COVID-19. Karena itu, pemerintah mulai menggalakkan vaksinasi di mana-mana, terutama di daerah Jakarta nih. Seperti yang kita tahu, vaksin itu bukan berarti kita bisa kebal terhadap penyakit, tapi hanya meringankan efek dari penyakit tersebut jika kita terjangkit virus COVID-19. Nah, seperti di Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, banyak orang berdatangan untuk divaksin. Apa saja persyaratannya?
Tentunya yang pertama cukup dengan membawa KTP, kita sudah bisa divaksin. Yang harus diperhatikan di sini, sebelum divaksinasi, kita harus mengisi form terlebih dahulu dan menjawab pertanyaan secara administratif screening. Kira-kira untuk apa ya? Karena efek vaksin lumayan juga loh. Efeknya juga lumayan lama. Kebanyakan ada yang sampai 2 hari. Paling lama 4-5 hari. Nah, gejalanya juga tergantung tiap orang. Untuk Indonesia sendiri, sekarang menggunakan 3 jenis vaksin loh. Pertama ada Sinovac, kedua AstraZeneca, dan yang ketiga Pfizer. Tapi untuk sekarang vaksinasi yang digunakan itu AstraZeneca. Nah, setelah vaksin, para peserta disuruh menunggu di sebuah ruangan untuk observasi selama kurang lebih 30 menit. Buat apa sih menunggu? Tentunya untuk melihat apakah ada efek samping atau gejala yang timbul saat setelah diberi vaksin. Tapi kalau yang sampai parah, ada yang muntah, bahkan sampai pingsan. Ada beberapa kriteria yang tidak diperbolehkan untuk divaksin. Seperti darah tinggi, sakit jantung, autoimun seperti asma, lupus, dan masih banyak lagi. Nah, rekan Nusantara, gak usah khawatir. Karena setelah divaksin, kalian akan diberikan obat tentunya. Jadi buat kalian yang belum divaksin, segera divaksinasi yuk, agar wabah COVID-19 dapat terselesaikan. Nah, gimana nih rekan Nusantara?
informasi mengenai vaksinasi dan LRT tadi. Cukup menarik kan? Dan jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini bakalan ada informasi yang gak kalah menarik mengenai UMKM Jakarta. Jadi tetap bersama gue, Aldi, di acara Explore Jakarta. Keliling Jakarta, kuy! Halo rekan Nusantara, balik lagi bersama gua Aldi dalam acara Explore Jakarta. Keliling Jakarta, kuy! Nah, Jakarta ini memang sudah terkenal ya sebagai ibu kota sekaligus pusat perekonomian di Indonesia. Dan salah satunya adalah UMKM atau usaha menengah kecil mikro. Dan sektor perekonomian di Jakarta ini sedang mengalami penurunan yang sangat drastis. Para pemilik UMKM juga dipaksa tetap bertahan dan berinovasi agar usahanya tetap berjalan dengan lancar. Dan terutama nih para pemilik UMKM yang bergelut dalam bidang kesenian. Dan yuk ikutin tim Explore Jakarta melihat salah satu pengrajin ondel-ondel di Setu Babakan, Jakarta. Check this out. Pasti gak asing dong sama yang namanya ondel-ondel. Boneka raksasa dengan wajah berwarna merah dan putih ini menjadi ikon khas Betawi. Nah, rekan Nusantara, ingin tahu nggak sih bagaimana proses dan cara pembuatan ondel-ondelnya? Untuk waktu pengerjaannya tergantung ukurannya nih.
Semakin tinggi dan rumit ukurannya, pengerjaannya pun juga membutuhkan waktu yang lama. Untuk membuat sebuah ondel-ondel, kita membutuhkan bambu yang sudah dipotong, sesuaikan dengan ukuran yang kita inginkan tentunya. Setelah itu, kita serut bambunya. Setelah diserut, kita susun bambu membentuk sebuah kerangka menggunakan kawat. Kemudian, bila kawat sudah dipotong, kita beri lem pada ujung kawatnya yang tajam untuk menutupinya. Dan terakhir, kita bisa pakaikan baju pada ondel-ondel. Awalnya Syahril membuat ondel-ondel di rumahnya, namun kini studio ondel-ondelnya sudah menempati lahan kosong yang tak jauh dari rumahnya. Kini Syahril sudah memiliki 7 anak buah. Selain membuat kerangka ondel-ondel, Syahril juga membuka jasa perbaikan ondel-ondel yang rusak. Namun, Syahril tidak menjanjikan hasilnya akan sama dengan tampilan orisinilnya. Menurutnya, setiap rumah produksi ondel-ondel pasti memiliki ciri khasnya masing-masing. Tapi, rekan Nusantara tahu nggak sih sejarah awal tentang ondel-ondel ini? Ondel-ondel terbuat dari anyaman bambu yang dihiasi pakaian serta aksesoris yang menyerupai manusia. Ondel-ondel biasanya diisi dan digerakkan dari dalam oleh seseorang. Umumnya, ondel-ondel ini dibuat berpasangan, seperti pengantin laki-laki dan perempuan yang berpakaian indah. Menurut cerita turun-temurun sesepuh Betawi, ondel-ondel sudah ada sejak zaman nenek moyang dulu. Dulu ondel-ondel digunakan untuk upacara tolak bala yang diadakan untuk mengusir wabah penyakit yang menyerang perkampungan atau gangguan roh halus yang gentayangan. Hingga sekarang, ondel-ondel masih sering digunakan untuk meramaikan pesta rakyat atau pernikahan. Halo rekan Nusantara sekalian, tahu nggak sih Jakarta kota kita tercinta ini mulai tanggal 3 Juli bakal di lockdown habis. Seperti yang terjadi pada masa PSBB kemarin tuh. Dan pasalnya nih ya, kasus COVID-19 kembali melonjak pasca liburan lebaran yang lalu. Dan Presiden kita menghimbau mengenai PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Di mana nih ya, semua kegiatan masyarakat bakal dirumahkan loh. Waduh, kebayangkan sedihnya gimana. Makanya nih ya, kita semua harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Dan juga kita harus menjaga orang-orang tersayang kita agar tetap sehat. Jadi langsung aja yuk kita tengok kondisi kota kita saat ini. Di Lantas Polda Metro Jaya, Kombes Sembono Purnomo Yogo mengatakan 24 titik akses jalan masuk Jakarta sudah ditutup selama 24 jam. Sementara itu, 35 titik lainnya akan disekat sampai pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Pembatasan terjadi di Bundaran Senayan, Semanggi, Bundaran HI, TL Harmoni, Jakarta Pusat.
Halo rekan Nusantara, nah sudah bersama gue nih Rafli Farizal. Gue bakal ngasih informasi sedikit tentang PPKM darurat yang diturunkan oleh Pemprov DKI Jakarta mulai dari tanggal 3 Juli sampai 20 Juli 2021. Nah, PPKM darurat ini menutupi jalan mulai dari HI, Sudirman, Semanggi sampai Senayan. Dan masih banyak perbatasan yang lainnya. Buat rekan Nusantara yang di rumah tetap jaga kesehatannya, memakai masker dan keluar untuk seperlunya. Mari kita lihat kondisi saat ini. Wah, rekan Nusantara udah pada tahu kan di mana aja titiknya? Dan untuk menjaga penyebaran COVID-19, jangan kemana-mana dulu nih pastinya. Karena dengan begitu tandanya, kita saling menyayangi dan melindungi tentunya untuk orang-orang terdekat kita. Dan jangan lupa stay safe and healthy tentunya. Dan setelah ini nih, ada informasi yang nggak kalah menarik sekali. Yaitu tentang lokasi hunting foto yang lagi hits banget di kalangan anak muda nih. Dan jangan kemana-mana tentunya ya. Tetap di Explore Jakarta, keliling Jakarta, kuy! Halo rekan Nusantara, balik lagi sama kita di Explore Jakarta. Keliling Jakarta, kuy! Nah, segmen kita kali ini akan ngajak kalian ke suatu tempat yang hits banget tentunya. Dan tidak hanya kaum milenial nih yang datang ke sana, tapi dari berbagai kalangan usia juga ikut datang ke sana. Wah, udah kebayang kan pasti tempatnya keren banget kan? Jadi, penasaran gak nih tempatnya di mana? Kalau emang penasaran, mari ikuti tim Explore Jakarta untuk mengetahui tempatnya di mana. Let's check this out.
rekan Nusantara, balik lagi sama gua nih. Nah, sekarang kita bakal ngebahas tentang jembatan penyeberangan orang atau yang biasa disebut JPO. Nah, JPO ini tuh sempat viral karena tempatnya yang unik dan bentuknya yang unik, sampai-sampai anak-anak muda itu pada hunting foto di sini. Nah, lokasinya itu ada di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Tepatnya ada di sebelah Tower Indofood atau di sebelah stasiun MRT Sudirman. Sebagai pengingat momen bersejarah ibu kota, JPO Sudirman akan membangun prasasti penghormatan untuk para tenaga kesehatan selama pandemi COVID-19. Nantinya akan ada galeri untuk para tenaga kesehatan di JPO Sudirman ini. Nah, udah tahu kan informasi tentang JPO Sudirman? Sampai jumpa. Halo rekan Nusantara, selanjutnya kita akan ngebahas tentang Padepokan Main Pukul. Dan sebelumnya nih ya, rekan Nusantara tahu nggak sih apa itu main pukul? Nah, main pukul ini adalah salah satu ragam kebudayaan bela diri khas budaya Betawi tentunya. Orang awam sih biasa nyebutnya itu silat. Tapi sebenarnya ya, main pukul ini ada perbedaannya dengan silat. Dan ingin tahu di mana perbedaannya dan apa sih yang menarik dari main pukul ini? Langsung aja kita cek. Check this out. Di era modern, sudah jarang kita melihat orang yang mempelajari bela diri pencaksilat. Oleh karena itu, didirikanlah Padepokan Silat agar bela diri tradisional yang berasal dari Betawi ini tidak luntur. Selain itu, dalam mempelajari bela diri silat, terdapat simbol-simbol dari setiap gerakannya. Seperti gerakan yang menghentakkan kaki ke lantai atau yang disebut dengan gedi, serta gerakan tangan yang sangat cepat. Oleh sebab itu, dianjurkan untuk melotot dan tidak berkedip dalam melihat gerak lawan. Selain gerakan pada tangan maupun kaki, pelajaran senjata tajam juga diberikan, yaitu ilmu golok.
Kombinasi jurus baik tangan kosong maupun golok sangat penting. Sehingga bisa tercipta berbagai jurus lagi. Tentunya butuh proses, ketekunan, motivasi, serta kesabaran untuk bisa mempelajari seni bela diri silat. Di masa modern seperti ini, silat Betawi merupakan salah satu jenis pencak silat khas Indonesia yang masih ditekuni di setiap pondok-pondok. Eksistensinya saat ini hanya sebagai pelengkap upacara pernikahan dan pentas budaya. Silat Betawi pernah jadi alat perlawanan rakyat Indonesia loh. Terhadap penjajah di zaman prakemerdekaan. Seiring berjalannya waktu, fungsi dari silat Betawi mengalami perubahan. Jika di zaman prakemerdekaan, silat digunakan jawara untuk mengalahkan musuh dan juga menjaga rumah orang kaya. Saat ini, silat Betawi juga digunakan sebagai hiburan untuk pelestarian budaya. Salah satunya tradisi palang pintu. Nah, di dalam silat Betawi main pukul kedunggeran Ayah Bagol memiliki berbagai macam golongan, seperti main pukul beksi hingga main sabet. Karena di setiap daerahnya memiliki ciri khasnya masing-masing loh. Jurus dasar yang dipelajari pun yaitu 5 langkah panjar, langkah 3, langkah 4, langkah 4 penjuru, dan langkah 9. Sedangkan untuk jurus andalannya yang dipelajari yaitu jalan ketok namanya. Ada juga namanya jalan sabet serta jalan selawetan.
Salah satu alat senjata yang paling populer digunakan dalam bela diri ini adalah golok pendek. Dinamakan silat Betawi main pukul kedunggeran ayah bagol karena pada padepokan ini yang diajarkan adalah memukul, bukan menangkis atau menepis. Lalu pas kita mikirin pasangnya gini, udah gak bisa nafas. Udah mau ntar nafas nih. Ini kayak kenceng nih. Ini nggak penting di rumah. Ini kenceng ini. Lepas. Nah kalau misalnya kayak sini, tuh. Katanya. Pukulan dibalas dengan pukul tentunya. Sejarah singkatnya, guru besar dari padepokan ini yang bernama Kong Haji Malik memiliki murid tunggal yang bernama Ayah Bagol. Dan dinamakan Kedunggeran karena kedung yang berdekatan dengan Kali Ciliwung, serta terdapat makam Pangeran Adipati Wiraguna. Oleh karena itu, dinamakanlah main pukul padepokan Kedunggeran. Silat Betawi main pukul kedunggeran Ayah Bagol memiliki simbol tersendiri, yaitu 2 ekor buaya dan mahkota di atas kepalanya, yang memiliki arti persahabatan, persaudaraan yang setia, menjunjung tinggi kemuliaan, kejujuran, keadilan, dan kebijaksanaan. Didasari dengan keberanian, yaitu warna merah, dan kekuatan, yaitu warna hitam dengan keyakinan, serta optimis, yaitu warna kuning. Bukan hanya itu, di dalam perguruan silat Betawi main pukul kedunggeran Ayah Bagol, tidak hanya mengajari teknik jurus main pukul saja, tetapi juga mengajarkan tentang kekeluargaan, kebersamaan, serta solidaritas antar pengurus dan murid-murid. Hal tersebut menjadikan suasana yang hangat seperti layaknya keluarga. Oke rekan Nusantara, setelah ini jangan kemana-mana karena kita akan nyobain kuliner malam khas Jakarta. Tentunya tetap stay tune di Explore Jakarta. Keliling Jakarta, kuy!
Nusantara, balik lagi dengan gua Aldi di Explore Jakarta. Keliling Jakarta, kuy. Nah, pada segmen terakhir kali ini, kita akan ngajak kalian untuk mencicipi dan mengetahui salah satu makanan khas DKI Jakarta tentunya. Dan makanan ini nih, biasanya menjadi santapan malam. Penasaran nggak? Penasaran kan? Pasti penasaran kan? Dan bagaimana rasanya? Let's go! Check this out. Halo rekan Nusantara, masih bersama gua nih Rafli Farizal. Nah, tadi kan kita udah jalan-jalan keliling Jakarta, kita udah ke JPU Sudirman, pastinya lapar dong. Nah, berhubung gua lapar, sekarang gua udah ada di Cipayung, Jakarta Timur. Penasaran kan gua bakal mau cobain apa? Yuk langsung aja kita masuk ya. Oke rekan Nusantara, nah sekarang gue udah ada di tempat makan wisata kuliner Jakarta Timur, yaitu Nyalengket. Oke, langsung aja ya kita pesen ya. Oke rekan Nusantara, tadi kita udah pesan, sekarang tinggal kita tunggu aja makanannya datang ya. Nah itu kayaknya makanannya udah mau datang. Oke Bu. Nah ini makanannya udah datang. Nah sebelum kita makan tuh bakal jelasin dulu ya. Nah di sini tuh kita dapat ada tempe bacemnya, terus ada ini apa ya? Ini ada kentang. Terus ada semur jengkolnya, ada telur, ada tempe orengnya, cuma lagi 11.000. Nah, sebelum kita makan jangan lupa teman-teman di rumah pakai hand sanitizer ya. Nah, itu kayaknya ada makanan lagi deh. Bu, makan. Oke. Ya. Nah, biasanya kita makan nasi uduk itu kurang lengkap kalau nggak ada gorengannya. Ini ada gorengannya dari tahu, ada ubi, ada tempenya. Nah langsung aja ya kita makan ya, karena gua mau makan jadi gua harus lepas masker. Oke rekan Nusantara, nah pertama-tama gua bakal cobain dari nasi uduknya dulu ya. Nah biasanya orang-orang Jakarta itu kurang lengkap kalau nggak pakai semur jengkolnya. Nah sekarang kita cobain semur jengkolnya. Nah buat teman-teman yang di daerah Cipayung atau di daerah Jakarta manapun kayaknya wajib kesini deh, soalnya selain nasinya itu beda, dan dia tuh lengkap banget. Nah di sini tuh kita bisa lihat ada tahu bacemnya, terus ada kentangnya, terus semur jengkolnya, itu enak banget sih. Nah, rekan Nusantara, tadi gue lupa jelasin, selain ada nasi uduk, di sini ada ketan juga. Langsung aja kita cobain ketannya ya. Nah, oh iya, buat rekan Nusantara wajib banget cobain nasi uduk Nyalengket ini. Tempatnya ada di Cipayung, Jakarta Timur ya. Nah, gue bakal ngabisin makanan ini dulu, tapi jangan kemana-mana. Soalnya kita habis ini bakal bahas tentang hobi yang lagi ya disenengin banget lah sama anak-anak Jakarta. Penasaran kan apa itu? Tungguin ya.
Oke rekan Nusantara, nah sekarang gue udah selesai makan. Nah tadi kan gue janji kan mau kita bakal bahas tentang hobi yang lagi disenengin sama anak-anak Jakarta. Oke langsung aja ya, yuk. Wah, kelihatannya tadi si Rafli enjoy banget makannya, asik banget makannya. Ya kapan-kapan bisa kali gue diajak juga buat kulineran ya gak sih? Tapi nih, ngomong-ngomong, tadi kita udah keliling Jakarta nih secara virtual kan, sampai diajak makan juga. Nah, kali ini nih, kita akan ngajak kalian buat melihat hobi yang lagi rame banget di Jakarta nih. Apalagi buat anak-anak muda. Apa sih hobinya? Hobinya itu adalah skateboard. Mau tahu seperti apa suasananya? Check this out. Oke rekan Nusantara, tadi kita udah makan nasi uduknya Lengket di Cipayung, Jakarta Timur. Nah ini nggak jauh dari nasi uduknya Lengket, kita sekarang udah ada di skate park di bawah flyover Pasar Rebo, Jakarta Timur. Nah mau tahu kan keseruannya kayak gimana, langsung aja kita masuk ke dalam ya. Nusantara. Nah sekarang gue ada di dalam skatepark yang ada di bawah flyover Pasar Rebo, Jakarta Timur. Nah kalian bisa lihat di belakang gue suasananya kayak gimana, rame banget kan? Nah selain sebagai hobi, rekan Nusantara juga bisa main di sini, sharing dan ngobrol bareng sama teman-teman baru kalian. Nah selain bisa main di sini, kalian juga bisa belajar mulai dari basic sampai trik-triknya. Oke rekan Nusantara, nah di sebelah gue ada wanita cantik nih yang suka sama olahraga ekstrim, yaitu skateboard. Langsung aja kita tanya ya. Kak, boleh perkenalkan namanya siapa? Halo, nama aku Ima Sunga Cinta, umurku 15 tahun dan aku skater perempuan Indonesia. Dipanggilnya? Kak Bunga, panggilannya Bunga. Nah, Kak Bunga ini suka sama skateboard itu mulai dari tahun berapa sih? Aku suka skate dari tahun 2014, dari umur 8 tahun, kelas 2 SD. Nah, pada saat itu tuh ketertarikannya itu dimulai karena apa sih? Karena aku ngeliat satu skater yang bisa sukses dari skate dan aku pengen kayak dia. Oh, oke. Nah, kita ngomongin kegiatan sehari-hari kakak nih. Nah, kakak itu bisa main skate itu udah berapa jam sih sehari? Atau dari jam berapa sampai jam berapa? Aku main skate itu random ya, kalau misalkan udah capek, paling aku cuma 2 jam, 3 jam atau enggak 4 jam. Tapi kalau misalkan aku belum capek bisa 12. Nah, selama pandemi ini kan tempat ini tuh ada sebelum pandemi kan. Nah, selama pandemi ini ada yang ngerasa berubah nggak sih, kayak tempatnya jadi kayak gimana lah gitu. Apalagi kan sempat ada PSBB ketat kan dari Jakarta. Untuk skatepark yang di sini sih nggak ada perubahan sama sekali ya, belum ada. Karena ini jadi pas 2019, jadi ini masih baru banget. Dan kalau misalkan ini nggak dipakai, ini bisa dipakai buat yang orang-orang kayak Aneh-aneh lah. pengamen gitu. Oh, betul. Itu bisa dipakai buat tidur atau enggak buat Hal yang lain. hal yang buruk lah. Nah, berarti kakak itu suka udah berapa tahun? 7 tahun sampai 8 tahun ya? Ya, aku suka udah skate itu dari kok gitu. Iya, Skate itu udah dari 7 tahun, 8 tahun lah. Nah, buat
teman-teman nih yang di luar mau belajar skate, terus mau nih, entah itu perempuan atau laki-laki, motivasi dari kakak apa sih? Tetap semangat, terus berani mencoba hal baru atau trik baru, sama percaya diri itu penting. Nah, Dan teman-teman. satu lagi, harus izin orang tua. Nah, teman-teman denger ya, tetap izin orang tua, dan di masa pandemi ini tetap jaga protokol kesehatan Yes. pastinya ya kayak. Nah, udah tahu kan cerita singkat dari Kak Bunga ini. Jadi buat teman-teman yang mau main langsung datang ke sini, yaitu lokasinya ada di bawah flyover Pasar Rebo Jakarta Timur. Nah, sudah 1 hari full nih ya, gue nemani rekan Nusantara buat explore Jakarta tentunya. Dan terima kasih sudah ngikutin episode kita hari ini. Dan jangan lupa buat nungguin episode-episode kita selanjutnya tentunya. Dan jangan lupa tetap menjaga 5M dan stay safe tentunya. Juga gua Aldi beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Explore Jakarta, keliling Jakarta, kuy.